Dunia ninja tidak dibangun atas kedamaian. Ia dibangun di atas pengkhianatan, perang, dendam, dan luka yang diwariskan turun-temurun. Di dunia seperti itu, harapan adalah kemewahan, bukan kebutuhan. Harapan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak tahu betapa gelapnya dunia ini. Namun di tengah reruntuhan itu, lahir seorang anak yang tidak punya apa-apa, tidak punya orang tua, tidak punya teman, tidak punya nama baik, tidak punya tempat untuk pulang. Naruto Uzumaki. Ia adalah simbol dari apa yang dibuang oleh dunia. Anak yang mengandung monster dalam tubuhnya, dan karena itu dianggap sebagai monster itu sendiri. Namun yang luar biasa adalah, Naruto tidak menjadi seperti dunia yang memperlakukannya. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia memilih sesuatu yang lebih sulit. Ia memilih untuk percaya, untuk berharap. Dalam filsafat eksistensialisme, terutama pemikiran Albert Camus, harapan sejati bukanlah optimisme buta, bahkan berharap semuanya akan baik-baik saja tanpa alasan. Tapi harapan adalah keputusan sadar untuk tetap bertahan, meski dunia tidak menjanjikan apa-apa. Naruto tidak diberi alasan untuk menjadi baik. Tadi ia memilihnya, dan itulah esensi dari kebebasan manusia menurut filsuf seperti Sartre dan Kierkegaard. Kebebasan untuk memilih, bahkan saat dunia memaksamu untuk menyerah. Naruto adalah manifestasi dari filsafat ini. Dia tahu dunia gelap, tapi ia juga tahu bahwa dia bisa menjadi cahaya, meski kecil. Dan terkadang, satu cahaya cukup untuk menerangi kegelapan bagi orang lain. Luka adalah bagian dari Naruto, tapi lebih dari luka fisik, luka yang paling dalam adalah rasa tidak diakui, tidak dilihat, tidak dianggap ada. Setiap manusia haus akan eksistensi. Kita ingin dilihat, dihargai, dianggap penting. Dan itu pula yang Naruto kejar sejak kecil. Namun berbeda dari banyak orang yang mencari pengakuan lewat kekuatan dan dominasi, Naruto mencarinya lewat pengorbanan dan ketulusan. Ia tidak ingin dunia mengakuinya karena takut. Ia ingin dunia mencintainya karena kebaikannya. Ini adalah bentuk paling murni dari perjuangan manusia. Mengubah luka menjadi empati, mengubah kekosongan menjadi makna. Naruto tidak hanya membawa harapan untuk dirinya sendiri, ia menularkannya ke orang lain. Gaara, yang hidup dalam kebencian. Neji, yang hidup dalam nasib. Tsunade, yang hidup dalam trauma. Bahkan Pain, yang hidup dalam penderitaan dan dendam. Satu demi satu, orang-orang yang dilihat dunia sebagai rusak mulai membuka diri pada kemungkinan lain. Kemungkinan bahwa mereka bisa berubah. Bahwa luka mereka bukan kutukan, tapi jalan. Dan Naruto tidak menyembuhkan mereka dengan kekuatan, tapi dengan keberanian untuk menyentuh hati mereka. Inilah bentuk paling murni dari harapan. Ketika seseorang yang pernah terluka memilih untuk tidak membalas luka itu, melainkan menyembuhkan luka orang lain. Banyak yang menyangka harapan itu naif, bahwa berharap itu berarti menutup mata dari kenyataan. Tapi Naruto membuktikan sebaliknya. Ia tahu betapa buruknya dunia ini. Ia melihatnya, ia merasakannya. Tapi justru karena itulah ia tahu bahwa dunia perlu diubah. Dan perubahan tidak datang dari kebencian. Tidak datang dari dendam. Perubahan sejati datang dari kasih, dari pengampunan, dari pilihan untuk tetap percaya meskipun semuanya memberi alasan untuk menyerah. Naruto memaafkan, bahkan mereka yang hampir membunuhnya, bahkan teman yang mengkhianatinya, bahkan dunia yang membencinya. Karena di matanya semua orang masih bisa berubah. Semua orang pantas mendapat kesempatan kedua. Aku tidak akan mundur dari kata-kataku. Itulah jalan ninjaku. Kalimat ini bukan sekadar janji, ini adalah manifestasi dari kehidupan yang berakar pada nilai, bukan kondisi. Dalam filsafat Stoik, inilah inti dari kebajikan. Hidup sesuai dengan prinsip tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Naruto menunjukkan bahwa identitas sejati seseorang tidak ditentukan oleh masa lalu mereka atau oleh pandangan orang lain, tapi oleh keputusan yang mereka ambil berulang kali, bahkan ketika dunia tidak mendukungnya. Kita semua, dalam satu atau lain bentuk, pernah jadi Naruto. Pernah merasa tidak dianggap. Pernah merasa sendiri. Pernah hidup dalam luka. Tapi seperti Naruto, kita juga punya pilihan. Pilihan untuk tidak menyerah. Pilihan untuk tetap percaya. Pilihan untuk menjadi cahaya kecil di tengah dunia yang gelap. Karena harapan bukanlah milik orang kuat. Harapan adalah milik mereka yang memilih untuk percaya, meski tak ada alasan. Penutup. Di dunia yang penuh luka, Naruto tidak datang membawa solusi instan. Ia datang membawa keteladanan.
bahwa harapan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita wujudkan. Dan jika anak yang dibuang dunia itu bisa tumbuh menjadi pahlawan, maka mungkin kita pun bisa. Bukan karena kita tidak punya luka, tapi justru karena kita memilikinya dan memilih untuk tidak membiarkannya menguasai kita. Inilah filsafat harapan dari Naruto Uzumaki.